nasihat supaya bertekun dalam iman. Kita ini sudah diberi karunia iman, percaya sama Yesus itu anugerah. Karena untuk percaya Yesus itu pun kasih karunia. Itu anugerah, beriman. Ya, nah setelah kita diberikan itu, kita harus mempertahankan nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat yang pertama baca bersama, 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Alkitab berkata ternyata saudara mau atau tidak, saudara siap atau tidak, saudara setuju atau tidak, saudara dan saya berada dalam satu gelanggang, di dalam satu arena pertandingan dan perlombaan. Anda setuju atau tidak? Saya tidak minta persetujuan Anda, karena Alkitab berkata, ya, mau atau tidak, setuju atau tidak, kita semua wajib mengikuti perlombaan iman. Kalau ada perlombaan berarti satu saat ada yang menang, ada yang kalah. Ya, saya berdoa semua jemaat di tempat ini menang sampai pada garis akhir. Ya, jangan sampai kita ini sudah bersusah-susah ikut Yesus, akibat saudara kita masih terus hidup dalam dosa, lalu kita kalah pada pengakhirnya. Jangan ya nak ya, jangan ya dek ya, bahaya ya dek ya. Ya sudah, mari kita kembali kepada ayat ini. Dikatakan kenapa kita harus berlomba sampai pada akhirnya? Karena kita mempunyai banyak saksi. Saudara percaya nggak bahwa kita ini hari ini hidup ada saksinya loh? Ya, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi hidup kita yang pertama itu siapa? Ya, siapa yang tahu? Dapat sepeda loh di bawah. Siapa saksi hidup kita yang pertama? Tuhan dong ya. Masa gitu aja nggak tahu loh? Ampuni mereka nih Tuhan. Kamu tuh lulus sekolah minggu nggak sih? Ya cuma ngomong Tuhan aja berat loh. Ya pasti dong ya. Saksi yang pertama kita itu siapa? Ya Tuhan. Alkitab berkata mata Tuhan tuh menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat, untuk kemudian memberikan upah kepada mereka nanti pada akhir zaman. Jadi saksi kita yang pertama itu mata Tuhan, dan mata Tuhan itu kecanggihannya melebihi CCTV tercanggih dimanapun juga. Biar saudara mau sembunyi di kamar hotel, ya di bawah tanah, atau saudara melakukan kenajisan di basement, di dalam mobil, tetap terpantau sama mata dan kanan kiri. Mau hati-hati. Ya, jangan cuma ngomong, bilang kanan kirimu Tuhan baik dari dulu. Sekarang bilang kanan kirimu, hati-hati lu. Karena mata Tuhan itu melebihi CCTV tercanggih. Jadi tidak ada guna kan kita hidup ini mau pencitraan toh? Kalau kita tahu bahwa ada saksi yang melihat hidup kita. Ngapain mau seorohani di gereja? Pelayanan, ya mau apa, khotbah atau apa. Kalau hidupmu itu nggak beres, ya nggak usah pura-pura. Dikatakan ya saksi yang pertama yang pasti melihat hidup kita itu mata Tuhan. Yang kedua saksi kita siapa? Malaikat. Malaikat itu ada loh. Ya, mengikuti kita. Jangan cuma berdoa ini, malaikat aku mau pergi sertai aku. Kau pergi ke panti pijat juga malaikat lihat. Kau kan gak bisa bilang malaikat tutup mata dong. Kagak. Yang ketiga siapa saksi kita? Pura-pura gak tahu. Siapa bilang yang kenceng. Biasa aja. Gak usah sambil melotot sama setan. Orang-orang sini ya diam-diam tapi giliran gitu ya bersemangat ya. Saksi kita yang berikutnya itu setan. Setan bisa lihat kita tapi kita nggak bisa lihat. Ada yang bisa lihat setan jadi? Ada loh. Orang Kristen sukanya lihat setan terus. Ya ada saudara banyak ya.
Sampai saya bilang, kau ini lihat Tuhan gak pernah, lihatnya setan terus, temenan kali ya. Saudara, kita tuh gak bisa lihat setan. Ya, tapi setan bisa lihat kita. Dan kerjaannya setan mendakwah kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang habis pelayanan di sini nyanyi, main musik, ke khotbah, lalu kau pulang, kau bersinah. Setan lihat, dia rekam, lalu dia datang sama Tuhan. Ini loh Tuhan, pelayanmu yang mengaku-ngaku hambamu. Ya ini loh Tuhan, rekamannya. Hello, ayo kita berjuang. Ya, pertahankan kemerdekaan yang sudah Kristus berikan itu. Makanya ayat ini berkata, karena kita punya banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita untuk dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ternyata ada satu hal yang sangat menjadi penghalang, penghambat dalam kita ini memenangkan perlombaan iman sampai pada garis akhir, yaitu apa? Beban dan dosa. Kenapa kita harus tanggalkan itu? Karena itu akan merintangi kau mencapai garis akhir. Tanggalkan ya beban dan dosa kita. Jangan bermain-main dengan dosa. Ada satu pelayan Tuhan ngomong sama saya, Bu, saya mau konseling. Kenapa? Saya ini kan WL di satu gereja. Saya diskors sekarang. Kenapa kamu diskors? Orang gereja sekarang sok suci. Saya ini padahal, Bu, jadi saya ini diajak meeting sama temen. Saya tuh nggak tahu. Saya datang, ya dikasihlah alamat buat meetingnya. Ternyata itu di Kemang. Terus, ya saya datang. Ya makanya kok agak malaman. Saya nggak tahu ternyata di situ itu night club. Terus saya tuh ya dikasih minum lah, ya. Saya minum, Bu, ya. Saya dijebak. Oh jadi waktu kamu minum wine itu rasanya teh tawar. Kan kalau dijebak gitu ya, nggak tahu kan rasanya. Terus akhirnya saya minum, Bu. Lagi saya minum, difoto sama teman saya. Dia iseng lah di-upload di story apa mana. Ketahuan sama ketua komsel saya di gereja. Akhirnya saya diskors, Bu. Ya nggak apa-apa, memang kamu berarti ya harus menjalani skors itu. Ya gini ya, Bu, ya. Orang Kristen, orang gereja itu sekarang sok rohani banget. Padahal zaman dulu Yesus itu duduk sama pelacur dan orang berdosa. Saya bilang, kau tuh jangan putar-putar balik ayat ya. Tapi nggak ada di ayat di Alkitab dikatakan, lalu pergilah Yesus ke tempat pelacuran. Itu pelacur yang datang sama Tuhan Yesus karena dia mau bertobat. Lagian zaman dulu pelacur duduk sama Yesus yang berubah pelacur. Kalau sekarang pelacur duduk sama WL atau pendeta, yang berubah siapa? Jawab, gak usah malu, ngomong. Sok kamu ya. Saya bilang, kau jangan putar-putar balik ayat. Zaman dulu beda, Yesus duduk sama pelacur yang berubah pelacurnya. Zaman sekarang pendeta duduk sama pelacur. Lah kalau sekarang saya bilang pelayan Tuhan itu ada kriterianya. Ya kalau kamu sudah melayani Tuhan, janganlah kau pergi-pergi ke tempat dugem-dugem begitu yang isinya ya semuanya begitu. Kau sudah harus menjadi contoh. Amin. Ya, karena di sekeliling kita ini banyak saksi. Ya saya pernah diajak rapat dulu Natal sama pengusaha. Makanya saya lihat rapatnya jam 9 malam. Dikasih alamat ya, saya datang sama suami saya, ini kok tempat gelap ya. Saya masuk, ada cabai-cabean di situ. Ya, saya ke sana ada terong-terongan. Saya masuk lebih dalam lagi, ada terong dicabein. Waduh, bahaya ini tempat saudara. Ya. Saya bilang sama suami saya, ini tempat apaan say? Suami saya bilang, ini night club. Lah kok kita pendeta diajak ke sini? Nggak lama datanglah pendeta-pendeta lain. Lalu pengusahanya bilang, silakan ya, kalau mau buka wine juga bisa. Ya pendeta-pendeta yang belum pernah rasa wine kali, ya buka. Saya bilang sama suami, kita pamit yuk. Kenapa? Bukan apa-apa say, tiba-tiba ada rahasia. Terus KTP kita diminta semua. Terus polisinya bilang, pendeta. Tanda-tanda akhir zaman. Kenapa pendeta ada di night club?
Lalu saya pamit pulang. Pengusahanya bilang, ibu belum makan. Enggak, saya makan di rumah aja pak. Nanti kasih tahu hasil rapatnya apa. Saya nggak ikut rapatnya. Ya, jangan saudara. Di sekeliling kita ini banyak saksi. Saksi yang berikut siapa? Satpol PP. Amin. Itu juga saksi. Coba kalau kita semua ketangkep di situ kena razia. Astagfirullah. Terus polisinya kenal saya lagi, Ibu Debbie Basir. Ibu saya tiap hari ikut misbah doa ibu loh. Wah, silakan 12 pas. Saya mempermalukan nama Tuhan, saudara. Ya ayo kita harus sadar. Makanya tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita untuk menang sampai akhir perlombaan. Masuk surga itu tidak gampang. Saudara masuk ke istana presiden aja tidak gampang. Coba besok saudara ke istana presiden. Saya mau lihat bisa masuk enggak? Ya, enggak bisa. Prosedurnya itu ditanya, lu ngapain mau ke sini? Ada perlu apa? Ya. Harus dengan pakaian yang rapi, dengan tujuan yang jelas. Lah kok masuk surga sembarangan? Surga itu mulia, lebih mulia dari istana presiden. Jangan main-main saudara. Lalu dikatakan ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita bisa menang sampai garis akhir waktu kita ini terus berlomba menanggalkan beban dan menanggalkan dosa dengan apa? Mata tertuju kepada Yesus. Jangan matamu tertuju pada masalahmu. Saya tahu banyak suami saudara yang selingkuh. Banyak orang datang sama saya cerita suaminya selingkuh. Tapi kalau kau lihat terus itu, lama-lama kau stres. Amin. Gak usahlah saudara. Ya, lihat Tuhan saja, amin. Mungkin banyak yang disakiti oleh anaknya. Tidak usah kau terus dalam persoalan itu berlarut-larut. Tidak ada orang lain yang bisa memaksa engkau untuk bahagia selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Amin. Ya janganlah. Saya sakit hati bu, kenapa? Saya dikata-katain bu sama adik saya. Dikatain apa? Sini saya baca ini bu, saya masih simpan omongannya dari 1 tahun lalu. Dia kasih lihat saya, ini loh bu, tiap hari saya baca ini bu. Saya bilang, ibu, ya makanya ibu sakit jiwa. Ya ibu terusin aja, lama-lama ibu gila loh. Alkitab bilang, renungkanlah firman Tuhan siang dan kenapa kau renungkan itu perkataan yang maki-maki kau? Memang kau dasar nggak tahu diri, udah tua gini-gini. Dia renungkan itu siang dan malam. Dia ingat, ini loh bu, makanya saya sakit hati tiap kali saya baca ini bu. Sehari 3 kali saya baca. Oh gila kau sebentar lagi. Saya juga lama-lama stres loh dengan orang-orang Kristen ini. Masalahnya, aduh Tuhan Yesus, saya itu sampai nangis sama Tuhan. Belum pernah ada yang datang sama saya, bu, saya punya masalah berat apa? Saya mau diusir karena nama Yesus, saya mau dibunuh. Belum pernah saya dapatkan. Adanya apa bu? Saya mau bunuh diri. Kenapa? Pinjol. Aduh. Urusannya kamu gak pinjol, sakit hati, kepahitan, kecewa. Terus mau konseling lagi. Saya bilang, kau kan sudah tahu jawabannya toh. Ya, jawabannya apa? Mengampuni. Sudah mengampuni. Kau konseling sama semua pendeta juga tetap jawabannya sama. Jadi lebih baik kau melihat kepada Yesus. Tapi sekarang orang Kristen tuh memang masalahnya itu dicari-cari saudara. Ya ada orang konseling sama saya, bu, istri saya lari. Kenapa istrimu lari? Makanya saya suruh pulang lah, nggak mau dia pulang. Lah pasti bapak ada salah. Salahnya bapak ini apa? Ya memang sih saya sudah 2 bulan ini nggak kasih dia duit. Saya bilang, udah bagus kau nggak dikasih kopi sianida pak. Istrimu 2 bulan kau nggak kasih duit. Lah terus dia belanja buat makan apa? Ada ibu-ibu datang sama saya, Bu Debbie, saya bersyukur loh sama ibu. Saya tadinya mau cerai sama suami saya, nggak jadi bu. Saya berterima kasih waktu saya lari ke Bali, ibu yang temani suami saya terus tiap hari. Saya kaget saudara, siapa yang temani? Ibu. Jangan sembarang bicara ya bu. Saya nggak pernah loh temani suami orang. Maksudnya khotbah ibu, ngomong yang jelas.
Ini ada suami saya di sini. Ya, ibu tuh kalau bicara, tolong ya. Yang khotbah saya, iya bu, itu maksud saya. Jadi saya tuh udah mau cerai sama suami, ibu tahu. Suami saya ini kasar, galak, tukang bentak, pelit. Ibu tahu saya kalau pergi ke pasar tiap hari diantar sama suami saya. Sampai orang di pasar bilang, "Hi, so sweet banget ibu. Kami tidak pernah melihat loh suami antar istri tiap hari ke pasar." Istrinya bilang, "Kamu tahu kenapa dia antar saya? Karena dia nggak mau kasih saya uang. Kembalian 2.000 saja dia ambil." Kasihan ya. Jadi don't judge baik. Kasihan loh. Orang lain lihat, ih so sweet banget ya. Dia pagi diantar ke pasar, padahal karena pelit. Akhirnya saudara, istrinya bosen, sudah tukang marah, maki-maki, emosian, pelit. Istrinya pergi kembali ke anaknya. "Saya mau cerai bu, udah gak kuat saya sama dia." Pergi, waktu dia pergi, suaminya baru terasa kehilangan. Ada yang masakin, disitulah dia bujuk istrinya pulang, istrinya gak mau. Lalu dia mulai cari-cari khotbah di YouTube. Dia ketemu khotbah saya. Dia dengerin khotbah saya, dia mulai diubahkan. Dia WA istrinya, "Sayang, pulang sayang. Aku sudah berubah." Istrinya gini, pret. Istrinya bilang, "Tuhan, aku minta tanda. Kalau suamiku berubah, gak usah tanda apa-apa." Bukan dia tanda berbahasa roh sama saya, tidak. Dia transfer uang. Itu berarti dia sudah benar-benar bertobat. Ternyata kadang tanda itu tidak usah jauh-jauh ya. Ih, ada ibu yang berteriak, "Betul." Kayaknya curcol ya. Tolong suaminya dengar. Lalu saudara, besoknya dia WA lagi, "Sayang, aku sudah berubah loh. Tiap hari aku nih dengar khotbahnya Ibu Debbie Basir. Mau coba kamu dengar?" Istrinya balas, "Pret." Hari berikutnya dia tanya, dia bilang gini, "Sayang, aku tadi malam mimpi kamu. Di tengah keramaian kamu menangis." Istrinya bilang, "Terus?" Dia tanya, "Uangmu masih ada enggak?" Istrinya bilang, "Kenapa?" "Aku mau transfer uang buat kamu." Ya, minta nomor rekening, dikasih, ditransfer. Istrinya bilang, "Berubah ini. Tapi jangan satu hari toh. Harus diuji coba sampai beberapa hari ke depan." Ya, akhirnya berapa hari kemudian suaminya tanya lagi, "Kamu gimana di sana, baik?" "Aku tadi udah transfer lagi ya." Istrinya bilang, "Ih, berubah." Istrinya pulang, ketika pulang ternyata benar-benar suaminya udah diubahkan. Lalu mereka disatukan Tuhan. Istrinya bilang, "Sampai sekarang saya sama suami tiap malam ikut mesbah doanya Ibu Debbie di YouTube. Kami mau berterima kasih Bu, kami tidak jadi cerai." Makanya jangan ada suami yang ya. Mari saudara, sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi ini masalah biasa, asal mata kita ini tertuju kepada Yesus. Sehatkan jiwamu loh. Jangan jadi punya mental yang paling menderita. Aku tuh paling menderita. Coba kamu datang sama Tuhan. Ya, apapun masalahmu, ketika kamu sadar bahwa Tuhan mencintaimu, maka kamu akan bisa melepaskan semua beban di hidupmu. Bilang, "Aku bisa Yura." Orang tua tidak ngerti, cuma kita anak-anak muda saja. Bisa Yura, bisa. Jadi jangan bilang tidak bisa. Ketika kau datang sama Tuhan, bisa. Katakan amin. Ayat yang ketiga berkata di sana, "Ingatlah selalu akan Dia yang apa? Yang tekun, ya, menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa." Ayat 4, "Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah." Jadi nggak usah alay lebay. Bilang kanan kirimu, nggak usah alay lu. Bilang, ya, nggak usah alay lu. Masalahmu itu belum berat. Ya, tidak ada persoalan kita yang lebih berat dari apa yang Yesus tanggung. Katakan, Dia sudah membuktikan saudara. Dia pikul semua dosa kita. Dia yang tidak bersalah dijadikan kutuk.
Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena pelanggaran kita. Jadi tidak usah merasa terlalu berat. Ayat ini berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah, belum toh? Ada di sini yang keringat campur darah? Ya, belum. Karena kita depresinya belum sehebat yang Yesus alami. Kita punya Tuhan yang menjadi teladan. Dia Tuhan yang pernah turun dari menjadi manusia. Kenapa? Satu kali ada orang tanya saya, bukan agama Kristen, Bu, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia jadi manusia? Saya bilang, supaya kau tidak alay, Pak. Dengar ya jawaban saya. Supaya kau tidak alay. Loh, kenapa Ibu jawab begitu? Karena dia Tuhan yang turun menjadi manusia, merasakan semua kelemahan yang kau alami. Yesus pernah merasakan semuanya. Di mana di titik darah yang terakhir dia berkeringatnya itu campur darah. Kenapa? Pembuluh darahnya pecah, menanggung depresi tingkat tinggi. Bapak sudah pernah mengalami nggak keringat campur darah? Belum sih, Bu. Kau tahu kenapa Yesus jadi manusia? Kita bersyukur punya Tuhan yang menjadi manusia. Tanggalkan beban dan dosa, buang semua persoalanmu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, supaya kita mengalami kemenangan. Karena surga yang mulia itu hanya untuk orang-orang yang mau bayar harga. Amin.